memperdalam buku Narayan yang kemarin kita sudah bahas dan hari ini kita akan melanjutkan dari chapter sebelumnya. Sebelum memulai, di sini saya ingin berbagi mengenai rangkaian acara dari textbook reading Narayan kita. Apakah sudah tampak? Ya, di sini sudah ada list atau tabel yang bisa dilihat. Di sini merupakan list chapter dari buku Narayan. Terdapat total 104 chapter dengan masing-masing topik yang berbeda. Pada setiap pertemuan kita akan membahas 2 chapter sekaligus yang akan dibawakan oleh 2 PPDS juga. Untuk pada malam ini akan ada 2 chapter yang akan dibahas oleh PPDS kita, yaitu chapter 20 mengenai thoracic vascular injury in patient with neurological injury oleh Dr. Ahmad Siddiq Muhajir, dan akan dilanjutkan chapter 21 mengenai abdominal injury yang akan dibawakan oleh Dr. Sani Akhni Ilmi Riza Putra. Selain itu, kita juga akan ada presentasi spesial yang akan dibawakan oleh teman kami, yaitu Dr. Atika, di mana Dr. Atika Rosade ini akan membahas mengenai pemeriksaan fisik optalmoskop mengenai papil edem. Baik, sebelum dimulai, kita akan melihat video spesial dari kami. Untuk tim, silakan video diputar. Ya, berikut merupakan video opening dari kami. Mungkin langsung saja kita bisa mulai rangkaian acara book reading pada malam ini, yaitu presenter pertama kami, Dr. Muhajir. Apakah sudah siap, Dokter? Apakah sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Monggo silakan kepada Dr. Muhajir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Dr. Teddy, selamat malam Mbak-mbak, Mas-mas, dan teman-teman sejawat sekalian. Izinkan saya untuk mempresentasikan book reading pada malam hari ini tentang neurotrauma Narayan chapter 10, yaitu injury, cedera pada vaskuler daerah dada dengan pasien yang mengalami cedera neurologis. Untuk pendahuluan, cedera vaskular pada dada menyumbang jumlah paling banyak pada pasien yang trauma yang menyebabkan mortalitas dan kematian, mortalitas dan mobilitas yang tinggi pada pasien. Jumlah pasien cedera trauma sekitar 25% dari total kejadian trauma, dan dari kejadian komplikasi pada cedera trauma tersebut dapat menyebabkan kematian pada 25% tersebut. Nah, kemudian untuk mekanisme of injury pada cedera pembuluh darah besar di toraks, yang pertama cedera pada penetrasi di dada, yaitu cedera yang mengenai pembuluh darah besar pada dada, terutama aorta, dapat menyebabkan kematian secara mendadak pada
Mohon Ya, maaf, Dokter Muhajir, apa boleh di full oh ya, screen kan presentasinya? Oh ya, ya, terima kasih mohon maaf. dokter. Ya, cedera pada dada, luka pada dada dengan luka yang mengenai pada pembuluh darah besar dapat mengakibatkan kematian pada mayoritas kasus. Kenapa kita harus mempelajari mekanisme injury agar kita tahu tentang energi yang diterima pasien. Transfer energi dapat diperkirakan melalui mekanisme injury-nya, yaitu seperti deselerasi secara langsung atau forward impact, kemudian jatuh dari ketinggian atau gerakan menjepit antara sternum dan tulang belakang pada dada. Contusio atau memar pada tulang belakang medulla spinalis, contusio pada medulla spinalis yang menyebabkan compartment syndrome pada spinal column juga salah satu faktor yang menyebabkan paraplegia. Kemudian untuk luka yang ditimbulkan biasanya disebabkan oleh berbagai macam alat-alat yang berada di sekitar kita. Mayoritas kebanyakan alat-alat rumah tangga seperti pisau atau alat-alat industri, obeng atau palu untuk mecah es batu dan alat-alat tajam lainnya. Nah ini saya ambil dari buku Narayan tersebut gambaran aortogram, gambaran torasik aortogram pada pasien. Pada gambar yang sebelah kiri kita didapatkan gambaran garpu barbeque yang tertancap pada dada pasien, tepat pada atas arcus aorta. Dan kemudian di gambar sebelah kanan dapatkan pisau yang tertusuk pada daerah intercostal space sebelah kanan pasien, sebelah kiri pasien tertancap di intercostal space daerah dada. Dari gambaran dapat kita perkirakan bagaimana mekanisme injury-nya, transfer energi yang didapat, serta kemungkinan trauma sekunder yang dialami oleh pasien jika tidak kita lakukan penanganan secara langsung. Untuk faktor-faktor pada berhospital dan center emergency, setiap indikasi tindakan dilakukan tergantung pada histori pasien, anamnesa. Jika pasien tidak sadar, bisa dilakukan anamnesa pada sejumlah saksi atau keluarga yang menyaksikan. Kemudian pemeriksaan fisik dan pemeriksaan radiologis. Penggunaan anti-shock garment atau biasanya pakaian yang dipakaikan pada pasien shock dengan cedera pada penetrasi dada tidak disarankan atau kontraindikasi. Justru malah dapat meningkatkan probabilitas kematian pada pasien. Sementara itu, berlawanan dengan rapid fluid resusitasi cairan yang cepat, justru retriksi cairan pada kondisi preoperatif menunjukkan hasil yang bermanfaat pada pasien yang mengalami cedera penetrasi trungkal. Nah, untuk pneumotoraks, hemopneumotoraks sangat sering terjadi pada pasien dengan vascular thorax injury. Didiagnosis menggunakan physical examination, pemeriksaan fisik atau radiologi. Jika didapatkan, segera dilakukan torakostomi. Jika dicurigai terdapat cedera toraks, cedera aorta, maka diagnosis menggunakan arteriografi. Tidak disarankan menggunakan CT scan, MRI, atau ekokardiografi transesofageal. Ya, kemudian cedera yang terjadi pada arcus aorta. Pasien yang mengalami cedera penetrasi atau cedera trauma tumpul pada arcus aorta ascending atau pada pembuluh darah arcus aorta dapat
mengalami hipotensi oklusi vaskuler atau embolisasi dan menyebabkan defisit neurologis. Pada pasien yang mengalami trauma tumpul pada arteri karotis, biasanya dapat terjadi diseksi pada daerah intima, dapat menyebabkan defisit neurologis pada prehospital. Bisa juga disebabkan karena kompresi atau tekanan pada sabuk pengaman atau kompresi yang lain yang didapatkan pada karotid saat pasien trauma. Kemudian cedera pada arteri karotis komunis sebelah kiri biasanya di manage dengan bypass dari arteri aorta ascending bagian distal langsung menuju arteri karotid bagian distal. Nah, kalau kita lihat pada slide didapatkan dua gambar perbandingan komparasi antara rongsen paru normal dengan pasien yang mengalami cedera pada argus aorta. Ya, pada gambar kiri dapatkan normal ya, kalau dari RW-nya tidak ada defisit trakea tepat di tengah, kemudian dari bone-nya interkostalnya tidak dapatkan diskontinuitas tulang, kemudian klavikula juga simetris, intak, tidak dapatkan fraktur pada bone-nya, pada breathing paru-parunya normal, tidak ada infiltrat, kemudian dari core, aortic knob didapatkan, kemudian kesan CTR normal, dan diafragma juga jelas terdapat costophrenic angel. Nah, pada gambar yang sebelah kanan, ini tampak hilangnya gambar aortic knob, serta tampak pelebaran pada daerah mediastinum. Pada gambar ini dicurigai pasien mengalami diseksi aorta atau cedera pada argus aorta. Kemudian lanjutnya mengenai cedera pada aorta descending. 55% kebanyakan pasien meninggal sebelum mengalami pertolongan di rumah sakit. Saat mengalami pertolongan di rumah sakit, tingkat mortalitasnya meningkat 1% dalam 48 jam. Beberapa jumlah kasus pada pasien dapat menyebabkan aneurisma yang kronik traumatik. Paraplegia dapat terjadi pada pasien dengan trauma tumpul pada daerah aortic descending ini. Faktor yang mempengaruhi paraplegi adalah variasi dari arteri anterior spinal anterior yang menyebabkan iskemik yang tidak dapat diprediksi. Penyebab dan faktor-faktor yang berkontribusi pada paraplegia setelah dilakukannya pembedahan pada pasien cedera descending aorta sampai saat ini tidak dapat dipastikan, masih jadi perdebatan banyak. Kemudian berikutnya tentang embolisasi oleh benda asing. Sangat jarang terjadi, tapi ada juga beberapa kasusnya. Beberapa benda asing mungkin dapat masuk melalui vena pulmonaris, jantung, atau pembuluh darah besar yang mengembolisi pada daerah distal sirkulasi. Pada evaluasi cedera pembuluh darah besar toraks, justru angiografi kateter dapat juga menyebabkan embolisasi pada peripheral atau abdominal sirkulasi tersebut, yang menyebabkan tungkai iskemik, nyeri pada perut, dan defisit neurologis. Kemudian embolisasi udara pada vena. Ketika tekanan pada intrapulmonal melebihi 60 mm Hg, maka pasien dengan cedera penetrasi pada paru biasanya
embolisasi udara terjadi dari bronkial atau alveolar yang menuju pada percabangan vena pulmonalis yang mengakibatkan gejala keluhan seperti kebingungan, aritmia, asistul atau bahkan kolaps pada kardiovaskuler. Kemudian manifestasi pada otak dapat berupa kebingungan, kejang, penurunan kesadaran sampai koma, bahkan sampai koma kebanyakan yang muncul. Untuk pendekatan multidisiplin pada pasien dengan cedera pembuluh darah besar, manajemen pada pasien dengan yang dicurigai terjadi cedera pembuluh darah besar pada toraks membutuhkan komunikasi yang sangat intens, kerjasama dan interaksi terapi antar ahli bedah, ahli radiologi, bedah saraf, dokter BTKV, anestesiologis, dan berbagai member yang ikut menangani pada trauma tersebut. Kebanyakan komplikasi neurologis yang terjadi pada cedera pembuluh darah besar pada toraks diakibatkan karena komplikasi dari primary injury yang didapatkan pada cedera tersebut, bukan karena kesalahan prosedur terapi atau kesalahan tindakan. Jadi karena memang penyebab primary injury-nya pada daerah tersebut memang sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan secondary injury yang lebih kompleks dan membahayakan pasien. Kemudian yang berikutnya tentang komplikasi yang terjadi pada cedera vaskular pada toraks. Yang pertama yaitu pada nervus phrenikus atau nervus recurrent laryngeal. Cedera pada pasien nervus laryngeal, vagus, dan phrenikus dapat diakibatkan oleh secondary ataupun direct injury secara langsung ataupun secara sekunder. Peregangan luka atau perluasan hematom pada daerah luka, atau bisa juga diakibatkan oleh aneurisma, atau bisa juga karena surgical intervensi saat tindakan bedah. Keluhan yang didapatkan jika terdapat secondary injury pada nervus ini yaitu suara parau atau paralisis pada diafragma. Untuk memperbaiki keluhan pada komplikasi ini dapat dilakukan diafragma application atau injeksi pada plika vokalis yang mengalami paralisis. Kemudian komplikasi berikutnya yang kedua yaitu kausalgia atau biasa disebutnya kompleks regional pain yang terjadi karena injury pada peripheral nerve. Pasien yang mengalami cedera vaskuler dengan bentukan luka insisi seperti pintu atau buku U-shape gitu. Biasanya terjadi partial injury pada plexus brachialis dan dapat menyebabkan kausalgia. Kausalgia pada ekstremitas atas dapat diterapi menggunakan chemical atau surgical sympathectomy. Kemudian komplikasi yang ketiga itu radicular incisional pain. Radiculitis terjadi sepanjang intercostal nerve dan pericostal sutur saat terdapat pada intercostal nerve dan mungkin karena akibat sekunder karena penjahitan pada daerah perikostal, baik di atas atau di bawah area insisi tersebut. Atau bisa juga karena
saraf yang terjepit akibat. Untuk menerapi radicalization pain dapat dilakukan chemical atau surgical ablation untuk mengurangi nyerinya ini. Yang terakhir yaitu tentang komplikasi yang keempat, yaitu transverse myelopathy. Transverse myelopathy bisa terjadi karena insisi pada daerah interkostal thorax atau karena blok pada saraf nervus intercostalis. Nah, pada insisi pada interkostal, biasanya kan kita menggunakan, saat kita insisi dari interkostal, biasanya kita menggunakan sprit retraktor untuk membuka intercostal space setelah kita insisi. Nah, kemudian kita menggunakan penyekat secara temporer, dan kemudian kita menutup kembali jika sudah menangani kegawatannya. Nah, saat penutupan torakotomi tersebut biasanya sering terjadi bleeding. Penggunaan hemostatik topikal pada daerah insisi atau elektrokoagulasi dapat juga menjadi salah satu faktor pada transverse myelopathy. Mungkin demikian dari presentasi tentang vascular thorax injury. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Muhajir sudah membawakan presentasinya mengenai chapter 20 dengan sangat baik. Selanjutnya kita langsung saja ya, kita akan memasuki chapter berikutnya, yaitu chapter 21 yang akan dibawakan oleh Dr. Sani. Kepada Dr. Sani, kami persilahkan dokter. Baik, terima kasih Dr. Dina. Pada kesempatan malam ini, saya akan menjelaskan cedera abdomen karya dari Daryl Sibun dan Andrew B. Bateman. Pada sinopsis, identifikasi cedera abdomen pada pasien cedera kepala akan susah karena ada penurunan sensori, sehingga terdapat pemeriksaan abdomen yang tidak dapat dijadikan acuan, seperti contohnya pemeriksaan nyeri. Terdapat fakta bahwa bahkan tanpa cedera kepala, 46% pasien trauma dengan pemeriksaan abdomen normal memiliki injury visceral saat laparotomi. Dan sebaliknya, 48% dari pasien dengan temuan abdomen positif pada pemeriksaan awal mungkin memiliki temuan negatif saat laparotomi. Hal ini menegaskan bahwa penegakan diagnosis untuk pasien dengan cedera abdomen cukup susah. Pengenalan dini dan treatment yang tepat sangat penting. Banyak laporan menyebutkan bahwa kematian pada pasien trauma seringnya dapat dicegah. Hal ini karena terjadi keterlambatan diagnosis dan perawatan bedah. Cedera abdomen sendiri kontribusi besar dalam kematian pada pasien dengan cedera multiple. Selain itu, hipoksia dan hipotensi pada pasien-pasien cedera abdomen dapat menyebabkan kerusakan otak sekunder yang memiliki efek outcome yang merugikan. Pada 4 dekade terakhir telah banyak laporan kematian dapat dicegah pada pasien trauma jika perawatan medis yang lebih tepat telah diberikan. Keterlambatan dalam diagnosis atau keterlambatan dalam perawatan bedah pasien dengan cedera abdomen bertanggung jawab atas 22 hingga 50% kematian akibat trauma yang dapat dicegah. Sehingga kombinasi cedera abdomen dan cedera kepala menjadi sangat berbahaya. Pada laporan awal, rata-rata kematian pada pasien dengan trauma tumpul abdomen 4 kali lebih besar ketika terjadi bersamaan dengan trauma kepala. Lebih dari setengah kematian disebabkan terlewatnya pendiagnosaan cedera intraabdomen pada pasien cedera kepala. Laporan kematian yang dapat dicegah ini mendorong kesadaran bahwa hipotensi pada pasien dengan cedera kepala tidak boleh hanya dianggap dari cedera kepala saja. Selain itu, cedera intraabdominal yang berpotensi mematikan mungkin tidak memiliki manifestasi yang konsisten pada pemeriksaan fisik perut. Pengaplikasian yang sesuai dan tepat waktu untuk pasien dengan cedera kepala akan dibahas pada slide-slide selanjutnya. Jadi untuk penanganan awal,
tetap mengikuti protokol dari ATLS bahwa primary survey harus segera dilakukan secepatnya karena mengancam jiwa. Dilanjutkan dengan resusitasi yang diinisiasi secara simultan dari airway, breathing, sirkulasi, disability, lalu exposure. Dan dilanjutkan dengan secondary survey untuk evaluasi lebih lanjut dari kepala hingga kaki pasien. Pada primary survey pada pasien cedera abdomen, biasanya ditemukan tanda-tanda shock, yaitu tanda awalnya takikardi. Pada resusitasi yang tidak adekuat akan menyebabkan cedera otak sekunder, sehingga perlu dilakukan transfer cepat ke ruang operasi dan dilakukan laparotomi segera untuk mengontrol perdarahan dan menjaga sirkulasi. Pada pasien seperti ini, pemisahan sekunderi secara lengkap memungkinkan untuk ditunda sampai laparotomi selesai dilakukan. Lalu untuk secondary survey-nya, evaluasi abdomen meliputi inspeksi okultasi, palpasi pada daerah abdomen, diikuti pemasangan selang nasogastrik atau orogastrik, sehingga pada pasien cedera intraabdomen biasanya ditemukan pembesaran perut yang progres. Pemeriksaan rektal juga perlu dilakukan untuk menilai jalur lewatnya kateter urin. Apa yang perlu dilakukan untuk kita curiga pasien-pasien dengan cedera abdomen? Diperlukan penentuan di mana pasien layak diselidiki untuk memungkinkan cedera intraabdomen, dan sebaliknya pasien mana yang dengan cedera perut yang jelas dan penurunan level kesadaran memerlukan penyelidikan untuk kemungkinan cedera kepala. Dalam buku ini juga menjelaskan penelitian di Toronto menyatakan pasien trauma usia lebih muda dari 30 tahun lebih cenderung memiliki masalah cedera di luar kranial yang memerlukan operasi daripada lesi massa intrakranial. Sementara pasien di atas usia 70 tahun lebih mungkin memiliki lesi massa intrakranial daripada lesi ekstrakranial. Lalu pada tabel fitur resiko tinggi injuri intraabdomen pada pasien cedera kepala, pasien dengan mekanisme injuri seperti kecelakaan mobil, motor, dan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan dengan kendaraan bermotor memiliki high risk untuk terjadinya cedera intraabdomen. Begitu juga pada pasien dengan trauma dada mayor dengan fraktur pelvis, lalu juga jika didapatkan hipotensi atau takikardi, serta penurunan ion bikarbonat kurang dari -3, di bawah -3. Lalu untuk modalitas diagnostik yang digunakan yaitu laparotomi diagnostik, peritoneal lavas, CT scan, ultrasound, dan laparoskopi diagnostik, serta teknik lain dapat digunakan dalam identifikasi cedera perut. Pendekatan diagnostik pada trauma tumpul dan penetrasi abdomen juga berbeda. Ini adalah algoritma dari cedera abdomen tumpul. Pertama, tetap kita lakukan resusitasi, lalu kita tentukan pasien hemodinamiknya stabil atau tidak. Jika stabil pada bagian ini, kita lakukan CT scan kepala, nanti ditentukan apakah perlu dilakukan kraniotomi secara cepat. Jika tidak, maka dilanjutkan dengan CT abdomen atau USG FAST. Jika didapatkan perdarahan, dilakukan diagnostik peritoneal lavas bersamaan dengan kraniotomi. Setelah ada hasil, kita tentukan apakah pasien dilanjutkan laparotomi atau observasi. USG FAST sendiri pada buku ini jelaskan di Amerika Utara tidak banyak digunakan karena dalam laporannya
spesifitivitasnya hanya 84% dan spesifitasnya 88%, jauh di bawah diagnostik peritoneal lavas. Lalu pada hemodinamik yang tidak stabil, tanpa indikasi nyata untuk laparotomi, dilakukan diagnostik DPL. Jika hasilnya positif, ada darah, lanjut dilakukan laparotomi dengan air ventriculogram atau eksplorasi borehole. Jika tidak ada indikasi untuk laparotomi, dilanjutkan resusitasi sesuai ATLS. Untuk trauma penetrasi abdomen, tetap pertama kita lakukan resusitasi, lalu ditentukan hemodinamiknya stabil atau tidak. Pada pasien hemodinamik yang stabil dengan luka tembak abdomen, 98% mengalami cedera visceral, dan semua pasien harus menjalani laparotomi. Sehingga pada pasien luka tembak yang juga mengalami cedera kepala perlu dilakukan eksplorasi laparotomi, segera dibarengi dengan air ventriculogram dan eksplorasi borehole secara simultan. Untuk pasien luka tusuk, ini kejadiannya hanya sepertiga yang mengalami cedera visceral. Untuk pasien luka tusuk anterior, dilakukan CT scan untuk penentuan perlu tidaknya dilakukan craniotomi, dilanjutkan eksplorasi lokal untuk melihat ada tidaknya kerusakan pada jaringan fasia. Jika ada, dilanjutkan dengan diagnostik peritoneal lavas, dan jika hasilnya jika tidak ada penetrasi dari fasianya, kita observasi. Jika ada penetrasi dari jaringan fasia, dilakukan DPL tadi, jika positif di laparotomi. Berbeda dengan pasien luka tusuk posterior atau luka tusuk pada daerah flank, pasien tanpa indikasi craniotomi dilakukan CT scan abdomen 3 lapis, meliputi oral, rektal, dan melalui intravena. Pada pasien dengan indikasi craniotomi, kita perlu lakukan diagnostik peritoneal lavas. Jika hasilnya positif, lanjut laparotomi. Jika tidak, dilakukan CT scan 3 lapis. Lalu pada spesifik organ injury, ini ada ruptur diafragma. Ruptur diafragma sendiri erat kaitannya dengan kecelakaan kendaraan bermotor kecepatan tinggi dan mungkin sulit untuk diagnosa jika tidak segera dilakukan ronsen dada setelah pemasangan selang orogastrik. Pemisahan USG VAS dapat membantu dalam pendiagnosisan. Laparoskopi juga dapat digunakan dalam kasus trauma penetrasi torakoabdomen. Semua pasien ini harus menjalani laparotomi untuk perbaikan. Untuk mortalitasnya 40% dan morbiditasnya 80%. Pada pasien dengan cedera gaster, jarang terjadi akibat trauma tumpul, tapi dapat didiagnosis dengan ronsen dada. Didapatkan udara bebas intraabdomen, lalu juga modalitas lain dapat dilakukan di peritoneal lavas atau CT abdomen. Sebagian besar cedera ini dapat dilakukan laparotomi dengan harapan hasil yang baik. Untuk cedera pada small bowel lebih sering terjadi akibat trauma tumpul. Insidennya 5 hingga 15% dan mungkin didiagnosis dan diterapi dengan perbaikan utama. Morbiditas pasca operasinya jarang terjadi dengan tingkat kebocoran anastomotiknya hanya 1% dan kemungkinan komplikasi obstruksi usus 1 hingga 2%. Lalu pada cedera kolon dapat didiagnosis menggunakan modalitas X-ray, CT abdomen, ataupun di peritoneal lavas. Selanjutnya, pembahasan tentang cedera pada rektal dapat diidentifikasi pada rektoskopi yang didukung oleh temuan darah pada pemeriksaan rektal atau adanya fraktur panggul yang bergeser. Cedera rektal harus diobati dengan mengalihkan sigmoid kolostomi, drainase presakral, dan untuk modalitasnya
morbiditasnya sebanding besarnya sebanyak 5 hingga 17% insiden. Untuk angka kematiannya 20 hingga 50% untuk kombinasi jika terdapat kombinasi cedera panggul dan rektal. Pada cedera duodenal, diagnosisnya sering tertunda, tapi dapat dideteksi dari udara retroperitoneal pada X-ray atau CT abdomen bersama dengan peredaran periduodenal atau ekstravasasi kontras. Penemuan-penemuan ini dapat dikonfirmasi dengan kontras duodenografi, akan didapatkan tadi ekstravasasi dari kontrasnya. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada pankreas, cedera pankreas, relatif jarang terjadi akibat trauma benda tumpul dan mungkin sangat sulit untuk didiagnosis dengan di peritoneal lavas maupun CT abdomen. Kecurigaan cedera harusnya dilakukan menggunakan endoskopi retrograde kolangiopankreatografi atau laparotomi eksplorasi dengan exposure. Lalu untuk injury cedera pada ductus umumnya memerlukan reseksi dan drainase distal. Untuk cedera pada spleen mudah didiagnosis dengan peritoneal lavas atau CT abdomen yang merupakan indikasi paling umum untuk laparotomi akibat trauma tumpul. Berikut juga ada derajat-derajatnya, tabel derajat. Pada buku ini dijelaskan. Saya mencari contoh gambar dari sumber lain untuk memudahkannya. Untuk grade 1, ini laserasi dari kapsulnya kurang dari 1 cm, kedalamannya kurang dari 1 cm. Lalu untuk subkapsular hematumnya kurang dari 10% dari 10% surface areanya. Untuk grade 2-nya laserasi 1 hingga 3 cm kedalamannya. Lalu untuk intraparenkimal hematumnya kurang dari 5 cm dan subkapular hematumnya 10 hingga 50%. Untuk grade 3-nya di sini laserasinya lebih dari 3 cm kedalaman. Untuk intrapendikular hematumnya atau juga bisa didapatkan ruptur subkapsular. Di sini untuk intraparenkimal hematumnya lebih dari sama dengan 5 cm. Lalu grade 3 ini juga pada hematum subkapsularnya meliputi lebih dari 50% surface area. Untuk grade 4-nya di sini laserasinya confirm aktif parenchymal bleed. Jadi ada perdarahan aktif yang didapatkan. Menandakan ada vascular injury-nya. Untuk grade 5-nya di sini ada vascular injury dan juga sudah ada aktif bleed yang menuju peritoneum. Untuk cedera pada liver mudah ditandai dengan pemeriksaan CT abdomen atau didiagnosis pada saat laparotomi, didukung juga bisa dengan pemeriksaan di peritoneal lavas. Tindakan operatifnya diperlukan hepatotomi dengan ligasi jahitan dan debridemen non-anatomik dengan penghilangan jaringan. Kematian yang berhubungan dengan cedera ini sekitar 80% pada pasien dengan cedera derajat 5. Ini juga saya dapatkan gambar dari sumber lain. Nah, untuk grade 1 laserasinya kurang dari 1 cm, kurang lebih hampir sama dengan tadi. Jadi untuk pasien-pasien seperti ini, Mayer Trauma Outcome studinya menyatakan bahwa 67,8% kematian pada pasien dengan cedera kepala yang dirawat di pusat trauma disebabkan oleh cedera kepala saja.
6,6%-nya disebabkan cedera ekstrakranial dan 25,6% disebabkan oleh kombinasi dari kedua cedera tersebut. Untuk mengoptimalkan outcome pada pasien dengan cedera multiple, kita harus melakukan kecurigaan tinggi untuk cedera intraabdomen, terutama pada pasien-pasien koma. Pasien seperti ini harus diresusitasi dengan adekuat, dan evaluasi diagnostik abdomen pada pasien hemodinamik yang stabil tidak boleh ditunda. Laparotomi darurat pada pasien hemodinamik yang tidak stabil harus segera dilakukan. Dan manajemen yang dipandu oleh prinsip-prinsip ini menghasilkan outcome yang. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Dina. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Sani sudah menambah wawasan kita dari chapter 21. Nah, selanjutnya sampailah kita di penghujung acara dengan topik terakhir yang akan dibawakan oleh Dr. Atika mengenai pemeriksaan oftalmoskopi papil edema. Kepada Dr. Atika, apakah sudah siap, Dokter? Tes, apakah suara saya sudah terdengar, Dr. Dina? Ya, sudah terdengar, Dokter. Baik, saya coba share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Dokter. Silakan, Dokter. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Teddy, Dr. Dina, dan Mas Mbak Dr. PPDS sekalian. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang pemeriksaan moskop, yaitu tentang pemeriksaan untuk menilai papil edema. Pertama, definisi dari papil edema itu yaitu adalah edema pada papil saraf optik atau optic nerve head yang disebabkan karena adanya peningkatan tekanan intrakranial. Penyebab dari papil edema ini bisa karena adanya massa dari intrakranial, kemudian adanya hidrosefalus, ataupun juga bisa disebabkan karena ada menial proses, baik itu karena infeksi maupun ada proses neoplasma, dan juga bisa disebabkan karena adanya peningkatan tekanan vena dari cerebral venous thrombosis atau dural fistula. Onset dari papil edema ini di beberapa sumber disebutkan ada yang membagi menjadi early dan late, ada juga yang membagi menjadi acute dan kronis. Namun secara general papil edema ini pada tahap awal atau early itu biasanya tampak kelainan pada bagian superior dan inferior dari optic nerve head-nya, kemudian berlanjut ke bagian nasal membentuk C-shape, kemudian optic nerve head secara keseluruhan. Kemudian bila proses ini berlanjut menjadi papil edem yang late, di mana kap fisiologis dari yang tampak pada pemeriksaan funduskopi itu sudah hilang, dan juga adanya pembuluh darah yang kabur di sekitar optic nerve head. Untuk papil edema tahap awal atau early, itu biasanya fungsi dari saraf optiknya masih normal, kemudian respon pupilnya masih normal, dan juga untuk gangguan lapang pandang biasanya hanya terjadi pembesaran dari blind spot. Untuk papil edema yang kronis, biasanya defek lapang pandangnya itu meliputi nasal field loss dan juga skotoma arcuata. Kemudian untuk defek lapang pandang sentral biasanya itu baru muncul pada fase yang late.
Berikut contoh dari gambaran papil edema beserta fase-fasenya. Kita bisa lihat gambar yang A ini fase early, di mana yang khas pada fase early ini adanya hiperemis. Kemudian batas antara optic nerve head dan juga retinanya ini sudah mulai kabur, namun pembuluh darahnya masih bisa terlihat jelas, dan juga di sini dikatakan terdapat bisa tidak ditemukan adanya pulsasi vena sentral ini, namun tidak semua pasien menunjukkan gejala ini hanya 20%. Kemudian fase yang selanjutnya yaitu fase yang lengkap. Beberapa buku menyebutnya ini ada yang fase akut, namun sebagian besar menyebutnya ini fase yang lengkap atau established, di mana hiperemisnya ini bertambah besar, kemudian terdapat cotton wool spot, dan juga ada flame hemorrhage, kemudian terdapat enlargement dari optic nerve head ini. Kemudian bila fase ini berlanjut, masuk ke dalam fase yang kronis, di mana hiperemisnya ini sudah mulai berkurang, kemudian cotton wool spot dan juga hemorrhage-nya juga mulai berkurang. Kemudian bisa didapatkan di sini mulai vena-vena sentral, vena-venanya mulai membesar dan juga mulai menghitam. Kemudian untuk fase yang atrofi, fase late-nya ini papilnya sudah pucat, kemudian bisa didapatkan gambaran yang keabuan, kemudian biasanya juga didapatkan gambaran yang kabur disertai dengan tidak tampaknya beberapa pembuluh darah. Ini merupakan grade grade papil edem berdasarkan MFS. Di sini grade 1 dia mengelompokkannya dengan adanya halo grayish pada berbentuk C-shape. Kemudian namun masih yang lainnya masih normal, namun di sini untuk batas retina dan optic nerve head-nya mulai menghilang. Kemudian untuk yang grade 2 di sini halonya menjadi sirkumferensial, namun pembuluh darahnya masih jelas, tidak tampak kabur. Kemudian untuk yang grade 3 ini pembuluh darahnya beberapa sudah ada yang kabur. Kemudian untuk yang grade 4 ini sudah mulai terlihat cotton wool spot, kemudian adanya complete elevation including the cup. Kemudian untuk yang grade 5 ini adanya pembuluh darah di sekitar optic nerve head-nya ini sudah kabur. Untuk workup yang bisa kita lakukan, first step yang bisa kita lakukan bila kita mencurigai adanya suatu papil edem, yaitu kita harus menyingkirkan suatu pseudo papil edema. Caranya adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu papil edema yang true atau yang sebenarnya itu seperti apa, yaitu bila ada ditemukan tanda-tanda hiperemi, kemudian ada abnormalitas mikrovaskuler di sekitar optic nerve head, kemudian ada opasifikasi dari peripapilari dari selaput retinal saraf optiknya. Kemudian hal tersebut dapat kita dapatkan menggunakan pemeriksaan menggunakan direct ophthalmoscope ataupun juga indirect ophthalmoscope, atau bisa dilakukan menggunakan slit lamp biomicroscope. Bila dari pemeriksaan ini masih meragukan, kita bisa meneruskan ke pemeriksaan imaging, yaitu bisa dilakukan MRI atau MRV brain and orbit dengan kontras, karena kita curiga adanya peningkatan tekanan intrakranial akibat massa ataupun kelainan yang lain. Berikut adalah
pemeriksaan direct ophthalmoscope. Direct ophthalmoscope ini bisa melihat kelainan pada retina meskipun kondisi pupil pada pasiennya itu kecil. Namun kekurangannya adalah pemeriksaan ini tidak bisa memberikan keterangan yang detail secara stereoskopik untuk melihat perubahan pada topografi disknya. Untuk yang indirect ophthalmoscope ini bisa dilakukan pada anak-anak, kemudian pasien dengan miopia tinggi, dan juga ada pasien pada opasitas dari medianya, misalnya pada pasien dengan katarak ataupun dan kelainan yang lain. Nah, namun pada pemeriksaan indirect ophthalmoscope ini memerlukan skill khusus untuk dapat melakukannya dengan benar dan mengeksamine dengan benar. Perbedaan dari direct dan indirect ophthalmoscope ini, pada direct ophthalmoscope ini memberikan monocular view, pada indirect ophthalmoscope memberikan monocular atau binocular view. Pada direct ophthalmoscope itu terdapat limited field of view, namun pada indirect itu bisa memeriksa wide field of view. Pada direct ophthalmoscope ini pemeriksaannya pur in hazy media. Maksudnya di sini adalah hazy media, misalnya pasiennya terdapat katarak atau edema dari pupil. Namun pemeriksaan funduskop, pemeriksaan optic nerve head bisa terlihat lebih baik pada dengan menggunakan indirect ophthalmoscope. Kemudian direct ophthalmoscope ini pemeriksaannya memerlukan jarak ke pasien dari dokter ke pasiennya sangat dekat. Kemudian indirect ophthalmoscope ini memerlukan 35 sampai 40 cm jaraknya. Kemudian untuk direct ophthalmoscope ini bisa sampai 15 kali pembesaran, namun indirect ini hanya 2 sampai 5 kali pembesaran. Untuk indirect ini bisa digunakan pada kondisi-kondisi pasien di mana pupilnya kecil. Namun indirect ini harus dilakukan pada pasien dengan pupil yang sudah dilatasi dan memerlukan skill yang baik. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan menampilkan video tentang pemeriksaan direct ophthalmoscope. Apakah sudah terlihat videonya? A direct ophthalmoscope can be a very useful tool. Understanding the difference. Apakah sudah terlihat, dokter? Sudah, Dokter Atika? Sudah ya. Settings on the direct ophthalmoscope Baik, is key to its effective use. untuk ophthalmoscope ini, pertama yang kita lakukan adalah persiapan dari alatnya. Di sini pertama kita bisa menyalakan ophthalmoscope-nya dengan menekan tombol hijau dan juga mengadjust dari lightning-nya, brightness-nya maksud saya. Kemudian di bagian handle-nya ini, kemudian kita juga bisa men-setting berapa ukuran dari lighting yang akan kita perlukan. Bisa kecil hingga ukuran yang besar. Namun untuk ukuran besar ini pupil pasien harus dilatasi. Tidak bisa dilakukan pada pupil pasien yang kecil. Kemudian kita juga bisa mengatur lensanya yang dipakai di sini. Untuk lampu untuk lampu merah biasa untuk yang lampu merah menandakan minus untuk yang miopi, kemudian untuk yang lampu yang hijau menandakan plus. Kemudian setelah kita sesuaikan antara kita dan pasien,
kita meminta pasien untuk duduk, melepas kacamatanya, kemudian meminta pasien untuk melihat pada satu arah saja dan terfiksasi agar kita bisa melakukan pemeriksaannya dengan baik. Kemudian bila kita ingin memeriksa dengan memeriksa mata kanan, kita bisa menggunakan oftalmoskop pada tangan kanan dan juga mata kanan kita. Kemudian dengan meng-adjust dan juga menyesuaikan lightning dan juga lensa tadi yang sudah dijelaskan di awal. Kemudian yang kita lihat di sini adalah biasanya kita menemukan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini bisa kita ikuti ke arah nasal pasien hingga kita mendapatkan optic nerve head di sini dan juga kita bisa mengevaluasi optic nerve head-nya di sini bagaimana. Kemudian selain optic nerve head, kemudian kita melihat pembuluh darah, Kaplan-Meier ratio dan apakah ada abnormalitas di sana. Kita juga memeriksa makula, yaitu kita bisa mengarahkan oftalmoskopnya ke lateral untuk menilai apakah ada kelainan di bagian makula. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Atika telah membawakan materi terakhir kita. Materi tersebut merupakan materi terakhir yang akan dibawakan pada acara book reading neurotrauma pada hari ini. Alhamdulillah acara hari ini dapat berlangsung dengan sangat baik. Semoga kita bisa mendapatkan pengetahuan baru melalui acara book reading neurotrauma pada kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu di acara book reading neurotrauma selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.